Bab 959, Penentuan Nasib Kota. Malam telah mencapai puncaknya ketika Morgan melangkah maju, senjatanya terarah langsung ke dada Darius. Sementara itu, di luar gedung pusat komando, pasukan pemberontak yang telah dikumpulkannya bertempur sengit melawan sisa-sisa pasukan Darius. Ledakan dan suara tembakan terus menggema di udara, menciptakan kekacauan yang tak terhindarkan. Darius menyeringai, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kau pikir kau bisa menghancurkan semua yang telah kubangun, Morgan? Kau tak lebih dari seorang anak yang mencoba melawan arus besar. Morgan menatapnya dengan dingin. Bukan aku yang menghancurkan ini semua, Darius. Kau sendiri yang menggali kuburanmu. Dengan satu gerakan cepat, Morgan menarik pelatuknya. Tembakan pertama melesat dan mengenai tangan Darius, membuat pistolnya terjatuh ke lantai. Jeritan kesakitan pria itu memenuhi ruangan. Namun, Darius masih memiliki kartu terakhir. Dengan gerakan tiba-tiba, ia menekan tombol darurat di meja kendali. Seketika, layar besar di belakangnya menyala, menampilkan hitungan mundur. Sistem penghancuran otomatis, gumam Rendra dari belakang Morgan. Dia berencana menghancurkan gedung ini, dan mungkin seluruh kota. Morgan tak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Ia hanya menatap Darius dengan tajam. Kau akan menghancurkan segalanya hanya karena tak bisa menerima kekalahan. Darius terkekeh lemah. Jika kota ini tak bisa menjadi milikku, maka tak akan ada yang memilikinya. Sementara itu, di luar gedung, Leila dan Hasan memimpin para pejuang perlawanan melawan gelombang pasukan Darius yang tersisa. Klaus, yang berhasil masuk ke sistem keamanan pusat komando, dengan sigap mencari cara untuk menjinakkan jebakan yang telah diatur Darius. Morgan, kita butuh lebih banyak waktu. Aku hampir berhasil menonaktifkan sistem pertahanan. Serunya di balik layar komputer. Morgan mengepalkan tinjunya. Ia tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan ini. Ia bergegas ke arah Darius, meraihnya dengan kasar dan menodongkan pistol ke kepalanya. Beritahu aku kode pembatalannya, atau aku akan memastikan ini adalah akhir perjalananmu. Darius tertawa kecil meskipun wajahnya masih meringis kesakitan. Kau pikir aku akan begitu mudah berbicara? Bahkan jika aku mati, warisanku akan tetap hidup. Kota ini sudah menjadi milikku sejak lama, Morgan. Kau hanya menciptakan ilusi perlawanan. Morgan menatapnya dengan tatapan tajam, lalu dengan gerakan cepat, ia meraih pisau di ikat pinggangnya dan menekannya ke leher Darius. Katakan kodenya. Darius menatapnya, rahangnya mengatup keras. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari kekuasaannya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, pintu di belakang Morgan terbuka dengan kasar. Beberapa anak buah Darius menyerbu masuk dengan senjata teracung. 1 detik kemudian, ruangan itu berubah menjadi neraka. Tembakan-tembakan berhamburan, memecahkan layar dan lampu. Dalam kekacauan itu, Morgan bergerak dengan lincah, menunduk dan berlindung di balik meja panjang. Dengan cepat, ia membidik dan melepaskan tembakan yang tepat sasaran. 2 dari anak buah Darius langsung roboh. Sementara itu, di ruangan sebelah, Klaus berhasil menonaktifkan sistem pertahanan gedung pusat komando. Morgan, kita punya waktu 3 menit sebelum sistem kembali menyala. Morgan tahu ia harus bertindak cepat. Ia menendang meja ke arah Darius dan melompat, menerjang pria itu hingga tersungkur. Dengan kecepatan kilat, ia meraih pisaunya dan menekannya di tenggorokan Darius. Kode penghenti. Sekarang, Darius terengah-engah, darah menetes dari tangannya. Ia tersenyum sinis. Kau terlalu lemah, Morgan. Kau pikir mereka akan mengikutimu. Kau hanya, Morgan tak memberinya kesempatan menyelesaikan kalimat. Dengan gerakan cepat, ia menekan pergelangan tangan Darius ke lantai, mencengkeram. Wajahnya erat. Kau tahu ini akhirnya, kan? Aku bukan hanya pewaris yang kau anggap lemah. Aku adalah Morgan, dan aku datang untuk merebut kembali yang seharusnya menjadi milikku. Sekarang katakan padaku kodenya, sebelum semuanya berakhir lebih buruk untukmu. Darius meronta, lalu tertawa pelan. Kau tak akan bisa menang. Kota ini sudah milikku sejak lama, dan orang-orang lebih takut kepadaku daripada mereka berharap pada omong kosongmu tentang perubahan. Morgan tidak terpengaruh. Dengan satu gerakan, ia menekan tekanan lebih dalam ke tangan Darius. Darah mulai mengalir lebih deras. Pilihannya di tanganmu, hidup dengan hina atau mati dengan sia-sia. Aku akan membawa perubahan, Darius, dengan atau tanpa dirimu. Kesakitan yang terlukis di wajah Darius jelas.
Dia mendengus, lalu dengan susah payah menyeringai. Jika aku mati, maka kota ini akan terbakar habis bersamaku. Darius menekan sebuah tombol di lengannya, dan seketika itu juga, suara sirene menggema lebih keras dari sebelumnya. Ledakan-ledakan mulai terjadi di berbagai titik kota, membuat Morgan dan timnya terpaksa bertindak cepat. "Morgan, kita harus pergi sekarang," teriak Klaus dari radio, nada suaranya panik. Morgan menatap Darius yang masih tersenyum penuh kemenangan meskipun tangannya terluka. Ia sadar tak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Dengan satu gerakan, ia menghantamkan gagang pisau ke pelipis Darius, membuat pria itu tak sadarkan diri. "Kita keluar dari sini, sekarang." Morgan segera mengangkat Darius yang tak sadarkan diri ke atas bahunya, sementara Klaus dan Leona mulai memasang bahan peledak tambahan untuk menghancurkan pusat komando ini secepat mungkin. Dengan radio komunikasi musuh yang sudah rusak, pasukan mereka bisa mengontrol alur pertempuran. Dari bawah, suara Hasan menggema melalui radio. "Morgan, kita butuhmu di luar. Pasukan kita hampir dikepung." Morgan bertukar pandang dengan Klaus. Tidak ada lagi waktu untuk perencanaan. Pertempuran harus segera diputuskan. Dengan satu tarikan napas panjang, Morgan mengacungkan senjatanya dan bersiap membuka jalan keluar. Malam ini adalah malam kemenangan, atau kehancuran total. Morgan berlari melewati koridor yang mulai runtuh, dengan Darius tergeletak tak sadarkan diri di bahunya. Klaus dan Leona berlari di belakangnya, berusaha menghindari reruntuhan yang jatuh akibat ledakan yang mengguncang gedung pusat komando. Setiap langkah terasa seperti perlombaan melawan waktu, karena hitungan mundur pada layar besar terus bergerak ke angka 0. Di luar, Hasan dan Leila bertempur mati-matian untuk mempertahankan posisi. Pasukan Darius yang tersisa masih memberikan perlawanan sengit, meskipun jumlah mereka semakin menipis. Leila berayun dengan cekatan, menghindari serangan musuh dan melumpuhkan mereka satu persatu dengan keahlian bertarung yang luar biasa. Hasan, di sisi lain, memimpin regu penembak, mengarahkan mereka untuk menghabisi setiap lawan yang mencoba mendekat. "Morgan, kita tak bisa menunggu lebih lama lagi." Suara Hasan terdengar jelas di radio komunikasi. "Kami hampir sampai," balas Morgan dengan napas terengah. Tepat saat mereka mencapai pintu keluar, ledakan besar terjadi di belakang mereka, menghancurkan sebagian besar gedung pusat komando. Morgan, Klaus, dan Leona terpental ke depan, berguling di atas tanah. Morgan dengan cepat bangkit, masih memastikan Darius tetap dalam genggamannya. Ketika ia menoleh ke arah gedung yang kini hanya tinggal puing-puing, ia melihat para pasukan Darius mulai kehilangan semangat. Dengan pemimpin mereka tertangkap dan markas mereka hancur, perlawanan mereka melemah. Leila mengambil kesempatan ini untuk memimpin pasukan mereka dalam serangan terakhir, memastikan musuh tidak lagi memiliki kesempatan untuk bangkit. Namun, sebelum Morgan bisa merayakan kemenangan, suara deru mesin dari kejauhan menarik perhatiannya. Dari balik bayangan kota yang dilalap api, iring-iringan kendaraan lapis baja muncul, membawa bendera pasukan bayaran yang selama ini bekerja untuk Darius. "Sial, mereka membawa bala bantuan," seru Klaus. Morgan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya penuh tekad. "Kita belum selesai, ini belum berakhir." Dengan satu gerakan cepat, ia menarik senjatanya dan melangkah maju, siap menghadapi musuh baru yang datang. Malam ini bukan hanya tentang mengalahkan Darius, ini adalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Kota ini belum bebas, dan Morgan tidak akan berhenti sampai semua tiran yang menguasainya runtuh. Leila dan Hasan berdiri di sisinya, pasukan mereka mulai berkumpul kembali meskipun kelelahan melanda. Tapi tidak ada yang mundur. Semua sudah bersumpah setia untuk berjuang sampai akhir. Dari dalam kendaraan lapis baja, seorang pria keluar. Matanya tajam, tubuhnya penuh bekas luka perang. Dengan senyum licik, ia berkata, "Morgan, aku sudah lama menunggumu." Morgan menyipitkan mata. Ia tahu pertarungan ini akan menjadi lebih sulit dari yang ia bayangkan. Tetapi ia juga tahu satu hal, ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa ia adalah pewaris sejati dari kota ini. "Kalau begitu," katanya sambil mengokang senjatanya, "mari kita selesaikan ini."